Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga nilai-nilai kebaikan dari warisan leluhur masih kita pelihara menjadi acuan kehidupan kita dan acuan langkah kita di dalam menggapai kehidupan. Banyak orang lupa bahwa ada mutiara hikmah, ada filsafat yang indah yang bisa menjadi acuan langkah, acuan kehidupan, aktivitas gerakan nan indah. Hanya saja, apakah kita sudah mendalami ataukah kita belum mendalami? Apakah kita sudah tahu ataukah belum tahu? Karena apa? Filosofis kalimat ketika masuk di jiwa menjadi kekuatan yang dahsyat. Filosofis kata-kata bila masuk di rasa maka menjadi energi yang sangat kuat. Maka ada beberapa mutiara hikmah, barangkali juga catatan warisan leluhur kita yang harus kita pakai, kita genggam, dan kita laksanakan. Yang pertama adalah berkaitan dengan fenomena zaman, ya, atau dinamika zaman. Ya. Yang pertama adalah akeh manungso sing blereng barang kang cumlorot. Melok-melok sing ketok ninggalke rasa kang ana. Nah, apa itu? Banyak di sekitar kita sebenarnya melihat sesuatu yang nampak penuh cahaya, sesuatu yang heboh, sesuatu yang viral. Itu selalu menjadi fokus sasaran kita. Dia melihat cahaya-cahaya lahiriah. Dia mendengarkan cahaya-cahaya zahir. Mereka hanya tertarik kepada hal-hal yang sifatnya materi, ya, yang gebiar. Tetapi mereka meninggalkan rasa, meninggalkan batin, meninggalkan hakikinya yang sejati. Kenapa? Iya, dia hanya konsentrasi melihat melok-melok. Nyawang barang sing melok. Biarpun akhirnya menjadi masalah. Loh, kenapa begitu? Iya, karena mereka lebih banyak melihat dengan sisi dohir. Mereka lebih banyak mencermati sisi lahiriah. Yang celakanya mereka meninggalkan batiniah. Karena kehidupan ada dua, kehidupan lahir dan batin. Maka di fenomena zaman yang sudah, zaman pupuh atau zaman gunjang banjing, atau istilahnya mungkin menggunakan filosofis zaman edan, atau mungkin yang mengatakan zaman sudah tua. Maka banyak di antara kita yang lebih terpaus, ya, terpancing, terbius dengan hal-hal sifatnya barang sing melok atau dohir saja, melupakan yang batin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada tipe orang sing ngoyak bati lali ndandani ati. Ngoyak bati lali ndandani ati. Di antara kita terlalu asik bicara margin, bicara profit, bicara keuntungan, bicara uang. Tetapi kita lupa ada esensi yang sejati. Apa itu? Hati yang lupa diperbaiki. Sedangkan hati kita sibuk selalu dengan apa? Hal-hal yang di luar hakiki. Maka saya katakan, mereka rata-rata mengejar keuntungan, mengejar profit. Ada yang mengatakan generasi cuan, harus menguntungkan, harus ada keuntungan. Kalau tidak untung, tidak mau. Ini yang jadi masalah. Jadi saya katakan, ada orang yang mengejar laba, lupa jiwa. Mengejar keuntungan, lupa kebahagiaan. Profit oriented. Padahal kebahagiaan itu bukan hanya sekedar di profit. Ada dinamika proses perjuangan. Itu sebenarnya bagian kebahagiaan yang harus disyukuri.
Jangan profit oriented yang melupakan proses perjuangan dinamika di masa lalu. Profitnya hari ini yang diraih itu karena proses yang lama. Sekian hari, sekian minggu, dan sekian bulan. Maka logikanya ketika orientasi profit saja, ya ini membuat hidup tidak indah. Karena apa? Ngoyak bati, lali dandani hati. Itu yang terjadi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini sering diucapkan wong wadon ilang wirangi. Banyak wanita, perempuan, karena pengaruh budaya yang sekuler, dia lupa marwah, harkat, dan kehormatannya. Ya, lupa bahwa wong wadon, orang putri, kaum Hawa, itu kalau sudah kehilangan aurat malunya, kehilangan rasa malunya, maka yang terjadi, wanita ini bisa menjadi sumber fitnah. Contoh misalnya, berpakaian tipis, semerawang. Ini kan menimbulkan godaan-godaan syahwat bagi laki-laki. Ini yang sangat bahaya. Nah, ketika orang sudah begini, saya katakan, lucunya nggak malu, dia bangga. Di sweet gitu bangga. Seharusnya malu. Ketika di sweet, hai cewek, malu. Ini enggak. Maka dikatakan wong wadon ilang wirangi. Apabila wanita hilang rasa malunya, hilang rasa marwah dan kehormatannya, bisa dipastikan akan banyak bencana, akan banyak masalah. Itu yang bikin gelisah dan gundah. Iya, betul. Maka saya katakan sekali lagi bahwa banyak orang wanita yang dalam kehidupannya dia melupakan harga diri, marwah, hanya karena ingin uang, ingin popularitas, ingin pekerjaan, ingin selalu pegang gengsi, ingin agar dipuji, agar biar ketok semlohe. Akhirnya dia melupakan. Ya, baik. Yang ketiga tadi, wong wadon ilang wirangi. Yang keempat, yaitu seneng duit, ya, seneng duit, lali mati. Saya ulang, seneng duit, lali mati. Artinya apa? Di antara kita bicaranya uang. Oh iya Kang, karena apapun bentuknya urusannya uang. Kalau nggak punya uang nggak bisa apa-apa Kang. Biaya pendidikan butuh uang, biaya makan, apapun butuh uang. Iya, kita tahu uang itu dibutuhkan. Tetapi ketika ajal datang, uang nggak ada manfaatnya. Ya, kenapa? Selesai. Kita akan pindah alam barzah. Maka saya katakan bahwa duit boleh dipakai, uang boleh dipakai. Tetapi jangan tamak, jangan gelap hati. Kenapa begitu? Iya, uang bisa menjadi sumber masalah, bro. Kalau orientasi hidupnya hanya duit. Ya, orang jadi pusing 7 keliling karena duit. Nggak punya duit, hidupnya jendit. Iya. Maka saya katakan, kalau orientasinya hanya uang atau duit, maka hidupnya tidak beres. Pasti banyak masalah. Kemudian yang 5. Jadi ada orang yang mengejar pangkat atau kedudukan. Ya. Kenapa begitu? Iya, ngoyak pangkat, lali jagat. Kami ulang. Ngoyak pangkat, lali jagat. Dia mengejar kedudukan, melupakan esensi dunia. Dia mengejar sesuatu yang diharapkan akan tercapai, diinginkan. Tapi dia meninggalkan esensi kebenaran dunia, sunatullah, hukum kausalitas sebab akibat. Ditinggalkan hanya sebuah pangkat.
jabatan. Maka saya katakan orang-orang yang seperti ini makomnya masih mengejar duniawi secara berlebihan. Loh, apa nggak boleh? Segala sesuatu jangan dilakukan secara berlebihan. Itu yang akan menjadi masalah dalam kehidupan. Maka saya katakan bahwa masalah itu ada, tapi kita hadapi. Banyak solusi yang harus kita urai, tetapi lambat laun satu persatu, mari kita urai persoalan itu. Jadi jangan sampai ngoyak pangkat, lali jagat. Esensi kehidupan harus tetap dijaga. Kemudian yang keenam, ya, yaitu orang yang gampang kepincut, lambe tipis. Maksudnya gimana? Gampang kapelut, rembug manis. Gampang kepincut, lambe tipis, gampang kerut karo rembug manis. Ini sering terjadi di sekitar kita. Maksudnya apa? Orang mudah terbujuk dengan perkataan lisan yang manis di awal, nyinyir di depan, sok suci, sok sayang, sok romantis, sok dewa penolong. Tapi ujung-ujungnya membawa kesialan. Maka saya katakan, orang yang tidak kuat, tidak punya filter, itu mudah dibujuk dengan lambe manis. Ya. Lambe manis atau lambe tipis. Artinya apa? Iya, dia memberikan sesuatu yang wah, tetapi wow. Memberikan sesuatu yang top. Artinya, tetapi faktanya tidak top. Ya, malah melotrok dan meletre. Itu yang saya katakan memang, ya, perlu pencermatan dalam kehidupan ini. Perlu pencermatan. Ya. Jadi, ojo nganti ngoyak pangkat lali jagat. Kedudukan boleh dikejar, tetapi sedang-sedang saja. Kalau sudah fase dan masanya, otomatis dia akan diangkat derajatnya yang mulia. Hanya saja proses itu harus dijalani. Dinamika itu harus dijalani. Jangan sekedar, maaf ini, ngejar finansial, tetapi menjadi ancaman dan masalah baru dalam kehidupan. Oke, yang ketujuh. Wong Jawa ilang Jawane. Loh, kok bisa? Iya. Orang Jawa tidak mudeng ani-ani. Orang Jawa dulu tidak pernah tahu tentang bajak hewan, ganti traktor sekarang. Orang tidak tahu tentang mesin erek, tetapi sekarang muncul thresher. Artinya kadang-kadang orang Jawa itu ilang Jawane dari sisi, bagaimana dari sisi materi? Pergaulan, kurang unggah-ungguh, ya, kurang sopan santun, sebagian ya. Maka itulah yang terjadi. Ya. Baik. Apalagi? Jadi kalau wong Jawa ilang Jawa ini artinya filosofisnya orang Jawa itu jangan sampai hancur. Esensi orang Jawa yang baik, yang ramah, yang memulai, yang ikhlas, ini butuh waktu, butuh proses. Hanya saja siapa yang mendukung kita? Gitu. Misalnya mereka dusung dalam pergerakan, belum tentu finansial mendukung. Ini yang menjadi masalah bagi kita. Maka dari waktu ke waktu, mari nanti kita cermati apa dan bagaimana yang harus dilalui. Gitu. Baik, itu yang ke-8. Donya, ya, bondo diagul-agulke, rasa dilirwake, agama dilaleke. Ini sangat sinkron. Kenapa begitu? Iya, dunia dan hartanya dipuja-puja, dibanggakan. Dan sementara rasa hakikat sejati penghambaan dilupakan. Ya. Jadi donya bondo diagul-agulke, rasa dilirwake, agama dilaleke. Maka saya katakan, fakir itu juga ujian, kaya itu juga ujian, rupa bagus ya ujian, rupa jelek ya apes. Ya. Gitu. Jadi apapun bentuknya, ya ini hanya intermezzo. Karena apa? Baik atau buruk itu semuanya qadarullah, ya. Ada orang minta ganteng, kalau Allah memberikan pas-pasan yang apa-apa, syukuri saja. Jangan lebay, ya, jangan berlebihan dalam mensikapinya.
Baik, kemudian yang berikutnya yang 9, rame pamrih sepi ikhlas. Orang yang datang itu minta pertolongan. Ketika kaya mereka datang, ketika kita jatuh miskin mereka lupa. Apakah kita marah? Enggak perlu marah, ikhlas saja. Itulah watak dunia. Di mana ada gula, di situ ada semut. Setiap kali ada kebaikan, maka datanglah orang yang ingin menikmati kebahagiaan. Ya, seperti Tawangmangu yang didatangi tiap 1 minggu. Karena apa? Penuh keindahan. Ya, sama dalam kehidupan kita, saya katakan bahwa rame pamrih sepi ing ikhlas. Idealnya rame ing ikhlas. Ya. Idealnya, tetapi rame pamrih sepi ikhlas. Maksudnya apa? Semua sudah banyak kepentingan. Semuanya harus finansial. Semuanya harus profit. Ini yang menjadi pusing atau menjadi catatan yang harus cermat. Di sisi lain kita ingin eksis maju, di sisi lain kita harus efisiensi. Begitu. Baik, itu terima kasih kawan-kawan. Jadi perlu kami sampaikan satu, ada yang blereng karo cumlorote kahanan. Ya. Yang 2, orang mengejar laba lupa jiwa, ngoyak badi lali dandani hati. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wong wadon ilang wirangi. Banyak marwah kehormatan wanita lenyap karena wanita sendiri tidak menjaga aurat dan rasa malu. Yang kelima, ngoyak pangkat lali jagat. Artinya kadang orang mengejar ketamakan pangkat, ketamakan jabatan, melupakan kalau perjalanannya itu ngidak gulu, ngidak cengel, ngidak sirah, nggak paham. Kalau dalam perjalanan itu menumbalkan banyak orang. Ya. Kemudian yang keenam, akeh sing kepelut karo lambe tipis, karo rembug manis. Jadi ketika kita tidak paham kesejatian tadi, kita mudah tergoda dengan kata-kata yang manis, dengan materi-materi retorika yang runtut. Kita lupa. Gitu. Maka saya katakan bahwa ya ojo gampang kepincut karo lambe manis, rembug manis gitu. Yang ketujuh, ini fenomena umum, wong Jawa ilang Jawane. Artinya apa? Ya, apakah ini sebuah keberhasilan sebuah nasionalisme? Mungkin, ya. Tetapi esensinya orang Jawa, subosito, kromo alus, kemudian etika, wanita, maksud saya etika yang muda, hormat takdim kepada orang tua, sedangkan orang tua sayang kepada yang muda. Maka saya katakan esensi-esensi itu yang kadang-kadang dilupakan. Begitu. Baik, kemudian satu titik kesimpulan bahwa mari kita ambil mutiara hikmah yang positif-positif tadi di dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita. Semoga semuanya menjadi keberkahan dan kebaikan. Minimal kami Sukamto Sastro Nibojo Channel paling tidak memberikan motivasi diri yang bermanfaat bagi saya pribadi dan umumnya pada teman-teman semuanya. Jalankan manakala baik, mohon dimaafkan apabila terjadi kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.